Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'alimul Muta'alim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi alla yudayyi'a. Fayambagi maka seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu alla yudayyi'al awqati. Allah hendaknya tidak yudayyi'a, menyia-nyiakan atau membuang-buang al-awqati waktu-waktunya, waktu-waktu wasaati dan kesempatan-kesempatan. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak membuang atau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk belajar. Wa yaktanimal layali, dan hendaknya dia memanfaatkan, menggunakan al-layali waktu malam, yaitu untuk belajar. Wal khalawat, dan juga memanfaatkan tempat-tempat sepi untuk belajar. Karena tempat sepi itu sebagaimana waktu malam itu biasanya tenang, sunyi, hening, dan itu membantu untuk menyerap materi-materi pelajaran ke dalam memori dan pikiran. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan al-lailu tawilun, al-lailu waktu malam itu tawilun panjang, fala tuqsirhu maka janganlah engkau memendekkannya atau menyingkatnya bimana mika dengan tidurmu. Jangan banyak tidur di waktu malam. Malam itu panjang, jangan engkau pendekkan dengan tidur. Wan naharu mudhi'un, dan siang itu mudhi'un terang, terang benderang. Fala tukaddirhu maka jangan engkau kotori, jangan engkau keruhkan bi'athamika dengan dosa-dosamu. Jadi kalau malam jangan terlalu banyak tidur, gunakan untuk belajar. Kalau siang jangan banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, juga gunakan waktu untuk belajar. Wayam bagi, dan seyogyanya bagi seorang pelajar itu ayyak tanima, untuk memanfaatkan, menggunakan asyuyukha, orang-orang tua. Maksudnya menggunakan kesempatan bertemu orang-orang tua, maksudnya para pakar, para guru-guru yang sepuh, yang berilmu, wa yastafida, dan mencari ilmu atau mendapatkan ilmu minhum, dari mereka, dari para guru-guru tua yang punya ilmu banyak itu. Walaysa kullu ma fata, dan bukanlah kullu ma fata, setiap sesuatu yang berlalu atau yang hilang, yudraku, dapat diketahui. Jadi kalau orang-orang tua itu sudah pergi, sudah wafat, berpulang, apa yang diketahuinya atau ilmu-ilmu yang dikuasainya mungkin saja tidak bisa terwariskan atau tidak bisa diketahui oleh generasi-generasi setelahnya. Karena itu setiap kali kita bertemu para cendekiawan yang sepuh, para ulama-ulama sepuh, orang-orang cerdik cendekia, kita punya kesempatan bertemu mereka, manfaatkanlah waktu atau kesempatan tersebut untuk memetik atau mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka, mendapatkan pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan dari mereka.
Kama qala, sebagaimana berkata siapa ustadzuna, guru kami yang bernama Syekhul Islam, guru kami Syekhul Islam, fi masyikhati, di dalam kitabnya si Syekh, beliau mengatakan kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli. Kam min syaikhin kabirin, berapa banyak orang tua atau cerdik cendekia yang tua, yang sudah sepuh, fil ilmi, kabirin fil ilmi, yang mereka terkemuka di dalam ilmu pengetahuan, wal fadl, dan juga keutamaan. Adroktuhu, aku sempat menemui mereka, mendapatkan kesempatan bertemu mereka. Wa mastakhrajtuhu, namun sayangnya aku tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ilmu atau menarik manfaat dari mereka, dari Syekh Kabir itu, dari orang tua itu, atau dari cerdik cendekia itu. Jadi dia ada berapa banyak cerdik cendekia yang dia pernah atau sempat temui, ya, tapi Syekhul Islam ini ternyata gagal memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan ilmu. Wa aqulu ala hadzal fauti, maka aku mengatakan, dan aku mengatakan ala hadzal fauti, atas berlalunya kesempatan ini. Jadi mengomentari kesempatan yang hilang itu, munsyian hadzal baita, mendorong beliau untuk menumbuhkan atau memunculkan hadzal bait, bait syair ini, syi'run, syair tersebut, syair yang berikut ini. Jadi kesempatan yang hilang itu kemudian bisa memunculkan di dalam diri beliau bisa melahirkan bait puisi terkait dengan kesempatan yang hilang itu. Bagaimana bunyinya? Lahfan ala fautit talaqi lahfan. Lahfan, sungguh merugi aku, maksudnya sungguh merugi Syekhul Islam. Ala fautit talaqi lahfan, ala fauti, atas hilangnya atau berlalunya kesempatan untuk at-talaqi, bertemu dan mendapatkan manfaat dari para cerdik cendekia yang sepuh-sepuh tersebut. Lahfan, sungguh merugi. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Ma kullu, tidaklah setiap ma fata, sesuatu yang berlalu, sesuatu yang sudah pergi, sesuatu yang sudah hilang, wa yafna, dan juga fana atau tidak ada lagi, yulfa, itu dapat ditemui kembali. Jadi syair ini mengisyaratkan atau mengibaratkan ke penyesalan dari Syekhul Islam karena beliau tidak bisa memanfaatkan waktu bertemu dengan orang-orang tua, cerdik cendekia yang sudah senior yang sepuh, gagal memanfaatkan waktu bertemu mereka itu untuk menyerap ilmu dan pengetahuan dari orang-orang tersebut. Makanya kita kalau sempat bertemu dengan orang-orang pintar, para ulama, cerdik cendekia, profesor, kita manfaatkan waktu itu, kesempatan yang baik itu untuk menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, pengalaman, dan hikmah dari mereka. Qala Aliyun, sahabat Ali berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa karramallahu wajahahu, semoga Allah juga memuliakan wajah beliau. Apa kata sahabat Ali? Idza kunta fi amrin fakun fihi. Idza kunta, jika dirimu berada fi amrin, dalam sebuah perkara, dalam suatu hal, suatu urusan, fakun fihi, maka jadilah dirimu di dalamnya. Maksudnya kalau kita sedang berada di suatu kesempatan, kita harus terjun di dalamnya. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terlibat di dalam perkara tersebut. Misalnya Anda berada di dalam sebuah seminar atau sebuah diskusi atau sebuah tim penelitian, maka Anda harus berada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Jangan sampai menjadi hanya sebagai bubuk bawang yang ya sekedar ikut dan tidak mendapatkan banyak manfaat. Idza kunta fi amrin, jika engkau berada di dalam sebuah perkara, ini maksudnya perkara yang baik, fakun fihi, maka jadilah dirimu di dalamnya, terlibat di dalamnya.
Jangan asal ikut, jangan asal Anda ikut-ikutan sehingga tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala, wa kafa dan cukuplah bagi seseorang bil i'radi an ilmillahi ta'ala, dengan memalingkan, maksudnya memalingkan perhatian mereka, wajah orang tersebut, an ilmillahi ta'ala, dari ilmu Allah ta'ala, hizyan, kehinaan, wa khasaron, dan kerugian. Cukuplah bagi orang yang memalingkan wajah dan perhatian mereka pada ilmu Allah, apa? Ya, kerugian dan kehinaan. Artinya orang-orang yang tidak mau mengambil ilmu dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut, ya sudah, terimalah kerugian dan kehinaan itu. Wasta'id billahi minhu, dan berlindunglah kepada Allah minhu, dari tadi kelalaian tersebut, kelalaian terhadap ilmu Allah itu, lailan, baik waktu malam, wa naharan, dan waktu siang. Maksudnya kata sahabat Ali, orang-orang yang melalaikan ilmu Allah, mereka akan hina dan rugi. Karena itu kita mesti berlindung supaya kita tidak memalingkan diri kita kepada ilmu Allah, sehingga kita tidak hina dan tidak rugi. Kita mohon perlindungan tersebut siang dan malam. Maksudnya setiap saat kita berlindung kepada Allah dari kerugian dan kehinaan tersebut. Wala budda, dan harus, tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min tahammulil masyaqqati, dari tahammulil masyaqqah, menanggung atau sabar dalam menghadapi al masyaqqati, kesulitan, wal madallati, dan kehinaan, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Kehinaan ini maksudnya ya kita mesti mau merendahkan diri kita terhadap ilmu, menghinakan diri kita kalau kita sedang mencari ilmu. Misalnya kalau Anda memang terpaksa harus misalnya bekerja sebagai pencuci piring, atau bekerja sebagai tukang kebun, atau sebagai cleaning service untuk mendapatkan biaya dalam mencari ilmu, ya tidak apa-apa kita lakukan itu. Ya, meskipun mungkin bagi banyak orang pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan-pekerjaan yang rendah, tapi kita harus mampu menanggung kesabaran dan mampu menanggung kehinaan diri kita demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Termasuk misalnya menjadi khadim para ulama atau para cerdik cendekia. Wa tamalluqu madhmumun, dan bersikap tamalluk itu mencari muka, ya, mencari muka itu madhmumun, sifat yang tercela. Kita mencari muka pada orang itu sesuatu yang tercela, ya. Pertama, kalau kita mencari muka ingin dapat jabatan, ingin dapatkan harta, ingin dipuji-puji orang, itu adalah madhmumun, tercela. Illa, kecuali, ada pengecualian ini, fi thalabil ilmi, kecuali dalam hal menuntut ilmu. Jadi mencari muka dalam rangka menuntut ilmu tidak apa-apa. Fa innau, maka sungguhnya tamalluk tersebut la budda, harus lahu, bagi seorang penuntut ilmu, minat tamalluki, dari tamalluk, bersikap tamalluk atau mengambil hati, mencari muka, lil ustadi, kepada siapa? Guru mereka, gurunya penuntut ilmu tadi, gurunya si talib, wasyurukai, dan juga mengambil hati teman-temannya, teman-teman sesama pelajar, sama mahasiswa, sama santri. Kita harus pintar-pintar mengambil hati mereka supaya kita mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Wa ghairihim, dan selain keduanya, selain mereka, lil istifadati, untuk meraih atau mendapatkan ilmu atau manfaat minhum, dari mereka. Dari siapa? Dari ustadz dan dari syuruka tadi, dari ustadz dan dari para rekan-rekan kolega sesama penuntut ilmu. Qila, dan dikatakan, al-ilmu, ilmu itu izzun, mulia, la dhulla fihi, tidak ada kehinaan, tidak ada kehinaan, tidak ada cacat, fihi, di dalam ilmu. La yudraku, tidak diketahui apa itu tadi ilmu, illa, kecuali bidzullin, kecuali dengan kehinaan diri kita ini yang mencari ilmu itu, la izza fihi, dan tidak ada kemuliaan fihi, di dalamnya, di dalam kehinaan tersebut. Jadi kalau kita sedang menuntut ilmu, ya kita harus siap
menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Jangan sombong, jangan takabur. Kita harus merasa hina rendah di hadapan ilmu supaya ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Karena ilmu itu mulia. Waqal qail, dan berkata orang yang berkata, ara laka nafsan. Ara, aku melihat laka terhadap dirimu atau pada dirimu. Laka nafsan, pada dirimu. Nafsan, jiwa. Tashtahi, yang engkau sangat ingin. Antu'izzaha, untuk memuliakan jiwa tersebut. Aku melihat engkau ini sangat ingin memuliakan dirimu, memuliakan jiwamu, ya, supaya kamu tampak wah, tampak keren gitu ya. Falasta tanalul izza, maka bukanlah tanalul izza, engkau memperoleh kemuliaan, hatta, sehingga tudillaha, engkau merendahkan jiwamu, merendahkan dirimu. Maksudnya kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan kalau kita tidak merendahkan diri kita, menjauhi kesombongan, terutama kesombongan terhadap ilmu pengetahuan. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.